Beberapa hari terakhir, suasana desa Jatinom di Klaten terasa berbeda. Udara sore yang biasanya dipenuhi suara anak-anak bermain dan aroma kayu bakar dari dapur rumah kini berubah sunyi, seolah desa kecil itu sedang menahan napas. Di antara hamparan sawah yang mulai menguning, orang-orang berbisik, menyebut satu nama dengan nada tak percaya. Rahayu. Bagaimana mungkin? Begitu bisik seorang ibu di warung kopi, suaranya pelan tapi syarat dengan ketakutan. Rahayu, perempuan yang selalu ramah itu, bisa melakukan hal sekejam itu? Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi di balik pintu rumah kayu milik Rahayu dan Winarno. Sepasang suami istri yang selama ini dikenal sebagai keluarga baik, rajin ke pengajian, dan tak pernah menimbulkan masalah di kampung. Rumah mereka sederhana, dindingnya masih dari papan, pekarangannya dipenuhi bunga kertas merah yang dulu ditanam bersama pada awal pernikahan. Setiap pagi, bunga-bunga itu mekar dengan warna cerah, seolah menjadi saksi bisu dari cinta yang pernah begitu indah. Tapi kini, bunga-bunga itu layu, dan rumah itu menjadi tempat yang tak lagi ingin dilihat orang. Setiap orang yang lewat akan menunduk, tak berani menatap lama. Di balik keheningan rumah itu, tersimpan kisah yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Kisah tentang cinta yang berubah menjadi luka, dan luka yang akhirnya menelan segalanya. Dulu, sebelum semua ini terjadi, Rahayu dan Winarno tampak seperti pasangan yang bahagia. Mereka menikah muda, hidup sederhana tapi cukup. Winarno bekerja sebagai montir di bengkel kecil di tepi jalan utama, sementara Rahayu mengurus rumah dan aktif dalam kegiatan ibu-ibu desa. Setiap kali ada acara arisan atau kerja bakti, Rahayu selalu datang lebih awal, membawa senyum hangat dan makanan buatan tangannya yang terkenal enak. Ia sering berkata, hidup ini akan terasa ringan kalau kita saling menolong. Namun, waktu berjalan, dan kehidupan tidak selalu seindah harapan. Sejak anak mereka, Bayu, merantau ke Jakarta untuk bekerja, rumah itu menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi tawa muda di sore hari, tidak ada lagi suara gitar yang biasa mengiringi lagu-lagu lawas di teras. Rahayu mulai sering termenung di depan rumah, menatap jalan yang sepi, berharap ada kabar dari anaknya. Sementara Winarno semakin jarang bicara. Ia pulang setiap sore dengan wajah lelah, pakaian berbau oli, dan pandangan kosong yang sulit ditebak. Mereka duduk di meja makan yang sama, tapi seolah di dua dunia berbeda. Rahayu berusaha memulai percakapan tentang harga beras yang naik, tentang tetangga yang punya cucu baru, tapi Winarno hanya menjawab singkat, kadang hanya dengan anggukan. Ia bukan tidak peduli, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan padam. Rasa gagal yang menumpuk, perasaan bahwa ia tidak lagi bisa membuat istrinya bahagia. Dan di sisi lain, Rahayu merasa diabaikan, tidak lagi dihargai, tidak lagi dibutuhkan. Diam yang dulu mereka anggap ketenangan kini berubah menjadi jurang. Tetangga mereka, Bu Sukinem, sempat memperhatikan perubahan kecil itu. Ia sering melihat Rahayu duduk di teras menjelang maghrib, memeluk kedua lututnya sambil menatap langit yang mulai gelap. Kadang matanya basah, tapi senyumnya tetap ia paksakan ketika seseorang lewat. "Capek ya, Yu?" tanya Bu Sukinem suatu sore. Rahayu tersenyum tipis. "Namanya juga hidup, Bu. Kadang cerah, kadang mendung." Jawaban yang terdengar ringan, tapi mengandung sesuatu yang lebih dalam, semacam kepasrahan. Setelah itu, Rahayu jarang keluar rumah. Pintu kayu itu sering tertutup, dan suara piring dari dapur yang biasanya terdengar setiap sore menghilang. Hanya bunyi radio tua yang memutar lagu-lagu lawas, kadang terdengar lirih, seperti suara kenangan yang enggan mati. Lalu, pada suatu hari yang tampak biasa, desa kecil itu dikejutkan oleh kabar yang tak bisa diterima akal. Sebuah kabar yang membuat setiap orang menatap satu sama lain dengan mata penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Rahayu dan Winarno? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak hari itu, Jatinom tidak pernah lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kisah ini bermula dari sebuah rumah kecil yang terlalu tenang, dari dua hati yang terlalu lama diam, dan dari cinta yang kehilangan arah. Hari-hari di desa Jatinom terus berjalan seperti biasa. Ayam masih berkokok setiap pagi, suara adzan dari surau kecil masih memanggil warga untuk salat subuh, dan anak-anak masih berlarian di pematang sawah. Tetapi di satu rumah di ujung jalan, suasana tidak lagi sama.
Rumah kayu milik Rahayu dan Winarno kini lebih sering tertutup. Hanya bunga kertas merah di pekarangan yang masih berusaha menebar warna, walau kelopaknya mulai rontok satu persatu. Rahayu kini lebih banyak mengurung diri. Ia masih datang ke kegiatan ibu-ibu desa, tapi tidak seceria dulu. Kadang ia datang hanya untuk memenuhi kewajiban, duduk diam, tersenyum seperlunya, lalu cepat pulang. Ibu-ibu lain sesekali berbisik, "Bu Rahayu, kayaknya banyak pikiran ya." Tapi seperti kebiasaan di desa, mereka berhenti pada rasa ingin tahu, tak pernah benar-benar bertanya lebih dalam. Suaminya, Winarno, pun berubah. Ia lebih sering pulang larut. Kadang alasan yang ia beri sederhana, banyak kendaraan rusak di bengkel, harus lembur, tapi sesungguhnya ia hanya ingin menunda waktu pulang ke rumah. Baginya, rumah yang dulu terasa hangat kini seperti tempat yang menekan dada. Ia mencintai Rahayu, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya lagi. Setiap kali ia ingin bicara, kata-kata seolah macet di tenggorokan. Sementara itu, Rahayu memendam perasaan kecewa yang semakin besar. Ia merasa ditinggalkan, seolah tidak lagi berarti. Dalam diam, ia mulai mencari pelarian kecil, mengikuti arisan di rumah Bu Hartini, membantu tetangga membuat jajanan, sekadar untuk merasa hidup. Tapi di balik itu semua, ada beban rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Beberapa bulan lalu, ia sempat meminjam uang dari arisan untuk menutup kebutuhan dapur yang makin berat. Ia berniat menggantinya segera, tapi karena penghasilan Winarno tidak menentu, Rahayu tak sanggup membayar tepat waktu. Utang kecil itu mungkin sepele bagi orang lain, tapi bagi Rahayu, itu menjadi beban besar. Ia malu, takut orang tahu, takut harga dirinya runtuh. Ia bahkan tidak berani bercerita pada suaminya. Malam-malam di rumah mereka semakin dingin. Lampu dapur sering dibiarkan padam. Hanya cahaya dari kamar yang menembus lewat celah pintu. Kadang, suara Rahayu terdengar lirih dari dalam kamar. Entah sedang berdoa atau menangis. Winarno mendengarnya, tapi memilih diam. Ia merasa tidak layak lagi menenangkan istrinya, karena dirinya sendiri pun rapuh. Suatu malam, Winarno pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Rahayu duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Di pangkuannya ada bunga kertas merah yang baru dipetik dari halaman. "Kenapa kamu petik bunganya?" tanya Winarno, suaranya pelan. Rahayu menoleh, tersenyum tipis. "Supaya nggak jatuh ke tanah sebelum waktunya," jawabnya. Winarno tidak mengerti maksudnya, tapi memilih tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di kursi sebelah, menyalakan rokok, dan menatap asapnya yang menari di udara. Dalam hening itu, jarak di antara mereka terasa begitu jauh, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. "Bayu belum nelpon ya?" Rahayu bertanya akhirnya. "Belum. Mungkin sibuk," jawab Winarno pendek. Rahayu mengangguk pelan. "Aku kangen dia." "Ya, aku juga." Mereka berdua diam lagi. Hanya jam dinding tua yang berdetak pelan, menjadi satu-satunya suara yang hidup di antara mereka. Pagi berikutnya, Rahayu mencoba menghibur diri dengan memasak sayur lodeh kesukaan suaminya. Tapi ketika Winarno pulang sore itu, ia hanya makan 2 suap, lalu meletakkan sendok tanpa berkata apa-apa. "Apa rasanya kurang asin?" tanya Rahayu hati-hati. "Tidak," jawab Winarno singkat. "Aku cuma nggak lapar." Jawaban itu seperti duri halus yang menancap di hati Rahayu. Ia tidak marah, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang retak. Ia mulai merasa tidak berguna, seolah semua usahanya sia-sia. Malamnya, ia menulis surat untuk Bayu, tapi tidak pernah mengirimkannya. Surat itu hanya berisi kalimat pendek, "Nak, ibumu baik-baik saja, tapi rumah ini sudah tidak sama lagi." Waktu berlalu pelan tapi berat. Setiap hari, senyum Rahayu semakin jarang muncul. Ia menjadi seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dan Winarno, dalam kesendiriannya, mulai takut menghadapi istrinya sendiri. Ia takut melihat matanya yang kosong, takut mendengar napasnya yang berat setiap malam. Kadang, ia ingin berkata, "Aku minta maaf Yu," tapi bibirnya kaku. Ego dan rasa gagal menahannya untuk jujur. Hingga suatu malam, langit desa Jatinom tampak berbeda. Awan menutup bulan, dan angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Rahayu duduk di teras, memandangi bunga kertas merah yang tinggal beberapa helai. Dalam diam, ia berbisik lirih.
Kalau semua ini tak bisa diperbaiki, mungkin lebih baik berakhir. Kalimat itu hilang ditelan angin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu dalam dirinya benar-benar berubah. Sementara di dalam rumah, Winarno memejamkan mata tanpa tahu bahwa esok pagi, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, desa Jatinom diselimuti langit kelabu tanpa bintang. Angin berhembus perlahan dari arah sawah, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang terbakar di kejauhan. Lampu minyak di rumah Rahayu dan Winarno berkelip pelan, menimbulkan bayangan yang menari di dinding kayu. Di luar, jangkrik bernyanyi. Tapi di dalam rumah itu, hanya ada diam. Rahayu duduk di kursi dekat jendela, menatap bunga kertas merah di halaman yang tinggal beberapa helai. Di pangkuannya tergeletak selembar kain batik hadiah dari Winarno saat ulang tahunnya bertahun-tahun lalu. Ia mengelus kain itu perlahan, seolah mencoba mengingat bagaimana rasanya dicintai. Tapi semakin lama ia menatap, yang muncul justru rasa asing. Dari arah dapur, terdengar langkah pelan. Winarno baru saja pulang. Bajunya masih berbau oli, wajahnya lelah, matanya merah. Ia menggantung tas di paku dekat pintu, lalu duduk tanpa bicara. Rahayu menoleh, berharap akan ada kata sederhana keluar dari bibir suaminya. Kamu capek? Makan yuk. Atau sekadar, apa kabar hari ini? Tapi tak ada. Yang terdengar hanya napas berat. Aku masak lodeh lagi, kata Rahayu pelan. Mencoba mencairkan suasana. Winarno menatap meja kosong. Kamu gak harus repot-repot, jawabnya datar. Rahayu menggigit bibir. Aku cuma pengen rumah ini gak terlalu sepi. Rumah ini memang sepi, Yu, jawab Winarno. Suaranya meninggi sedikit. Dari dulu, kalimat itu menampar hatinya. Rahayu menatap suaminya. Air matanya mulai menggenang. Dari dulu? Tanyanya pelan. Berarti semua yang kita lalui, cuma hampa? Winarno menatap istrinya, tapi tak sanggup menjawab. Ia tahu kata-katanya keliru, tapi egonya menahannya untuk meminta maaf. Ia merasa lemah, gagal, dan marah pada dirinya sendiri. Tapi kemarahan itu malah terlempar ke arah orang yang paling mencintainya. Rahayu berdiri. Suaranya mulai bergetar. Aku cuma minta sedikit perhatian, Win. Sedikit saja. Aku sendirian di rumah ini. Nunggu kamu pulang. Nyiapin makan. Ngerawat bunga itu. Tapi kamu gak pernah lihat aku lagi. Berhenti, Yu, potong Winarno. Aku capek. Setiap hari aku kerja keras buat rumah ini. Kalau kamu mau bahagia, aku juga pengen bahagia. Tapi aku gak tahu caranya lagi. Malam itu, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya pecah. Tidak dengan teriakan besar, tapi dengan suara kecil yang penuh getir. Rahayu menatap wajah suaminya yang kini dipenuhi amarah dan kelelahan. Kita bahkan gak bicara seperti dulu, katanya. Aku kangen suamiku yang dulu. Orang yang selalu bilang, Rahayu, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Winarno tertunduk. Orang itu sudah gak ada, Yu, katanya lirih. Yang tersisa cuma laki-laki gagal yang gak bisa bahagiain keluarganya. Air mata Rahayu jatuh. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berkata bahwa kegagalan itu bisa mereka hadapi bersama, tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk berharap. Hening kembali. Jam dinding berdetak pelan. Di dapur, kompor masih menyala kecil. Panci berisi lodeh mendidih perlahan. Aroma santan menyebar, bercampur dengan udara malam yang berat. Rahayu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Winarno hanya memandang punggungnya dari kejauhan. Di dalam kepalanya, ada pertarungan antara cinta dan kemarahan, antara rasa sayang yang belum padam dan kebencian pada diri sendiri yang menyesakkan. Ia berdiri, melangkah mendekat, tapi Rahayu lebih dulu menoleh. Pandangan mereka bertemu mata yang dulu saling mencintai, kini dipenuhi luka. Kalau begini terus, kita mau sampai kapan? Tanya Rahayu dengan suara serak. Winarno tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, kemudian berjalan keluar, menutup pintu dapur dengan keras. Rahayu berdiri diam di tempat. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia merasa dunia menutup dirinya perlahan, dan semua yang ia cintai pergi meninggalkannya. Beberapa menit kemudian, angin berhembus lebih kencang. Lampu minyak berkedip, nyalanya mengecil. Di luar, suara daun bergesekan seperti bisikan. Di dalam rumah itu, sesuatu mulai hancur, bukan perabot, bukan dinding,
tapi hati seorang perempuan yang kehilangan arah. Malam itu menjadi malam terakhir bagi keheningan yang panjang. Dan ketika fajar akhirnya datang, matahari terbit di atas desa Jatinom, seolah enggan menatap bumi. Dari rumah kayu di ujung jalan itu, asap tipis naik perlahan dari dapur, membawa aroma yang tak lagi sama. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di antara mereka malam itu. Tapi semua orang sepakat sejak pagi itu, kehidupan di Jatinom tak pernah kembali seperti dulu. Pagi itu, matahari naik perlahan di atas desa Jatinom. Embun masih menempel di daun pisang, ayam berkokok di kejauhan, dan suara adzan subuh baru saja berlalu. Seolah tak ada yang berbeda, hanya angin yang bertiup sedikit lebih berat, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Rumah Rahayu dan Winarno tampak sunyi, pintunya masih tertutup rapat. Biasanya pada jam segini, terdengar suara piring dari dapur, atau aroma kopi hitam dari teras depan. Tapi pagi itu, tidak ada apa-apa. Bahkan suara radio tua yang biasa memutar lagu-lagu campur sari pun tak terdengar. Dari rumah sebelah, Bu Sukinem yang baru saja selesai menyapu halaman memperhatikan hal itu. Ia sempat berdiri lama di pagar, menatap jendela rumah tetangganya itu. Mungkin mereka masih tidur, gumamnya pelan, tapi hatinya merasa aneh. Malam tadi, ia sempat mendengar suara samar entah pintu dibanting atau benda jatuh, tapi karena angin cukup kencang, ia mengira itu suara genting terbawa hembusan. Ia menatap bunga kertas merah di depan rumah Rahayu. Kelopaknya banyak yang rontok, berserakan di tanah seperti darah kering. Kasihan. Padahal biasanya Rahayu selalu nyapu pagi-pagi. Ujarnya lirih, lalu kembali ke dalam rumah. Beberapa jam kemudian, desa kembali hidup. Anak-anak berseragam sekolah melintas sambil berlarian. Tukang sayur lewat dengan gerobaknya, dan ibu-ibu mulai berkumpul di rumah Bu Hartini untuk arisan bulanan. Seperti biasa, suasananya ramai. Ada tawa, obrolan, dan aroma gorengan yang baru diangkat dari wajan. Rahayu belum datang. Ya, tanya salah satu ibu. Pasti nanti datang, dia itu paling rajin. Jawab Bu Hartini sambil menuang teh hangat. Tak lama kemudian, suara langkah lembut terdengar dari luar. Pintu pagar rumah Bu Hartini terbuka, dan Rahayu muncul membawa sebuah panci besar tertutup rapat. Wajahnya tampak tenang, bahkan tersenyum. Bajunya rapi, kerudungnya disematkan dengan hati-hati seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Assalamualaikum, sapa Rahayu dengan suara lembut. Waalaikumsalam, jawab para ibu serentak, tersenyum menyambutnya. Bawa apa itu Yu? Tanya Bu Sukinem, mencoba intip ke arah panci. Rahayu tersenyum tipis. Opor ayam, saya masak agak banyak. Siapa tahu nanti ada yang mau bungkus pulang. Semua tertawa kecil. Suasana menjadi hangat lagi. Tidak ada yang mencurigai apapun. Tidak ada yang melihat bahwa di balik senyum Rahayu, ada sesuatu yang retak, sesuatu yang tak bisa diperbaiki lagi. Arisan berjalan seperti biasa. Nama-nama dipanggil, uang berpindah tangan, canda dan tawa memenuhi ruangan. Tapi di antara semua suara itu, Bu Sukinem yang duduk paling dekat dengan panci tiba-tiba merasa aneh. Ada aroma yang samar. Tidak seperti biasanya. Bukan bau busuk, tapi terlalu asing untuk disebut masakan. Ia menoleh ke arah Rahayu, tapi perempuan itu tampak tenang, menatap kosong ke arah luar jendela. Senyumnya tidak sampai ke mata. Yu, kamu nggak apa-apa? Tanya Bu Sukinem hoti-hoti. Rahayu menoleh pelan. Kenapa Bu? Enggak, cuma kamu kelihatan capek. Rahayu tersenyum. Hanya kurang tidur. Malam tadi aku banyak mikir. Kalimat itu membuat suasana hening sesaat, tapi hanya sebentar. Para ibu kembali bercanda, mencoba menghidupkan suasana. Namun di sudut ruangan, Bu Sukinem masih menatap panci besar itu dengan perasaan tak enak. Sementara itu, di rumah kayu di ujung jalan, pintu rumah Rahayu dan Winarno tetap terkunci. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seekor kucing duduk di depan pintu, mengeong pelan lalu pergi. Menjelang siang, kerabat Winarno datang ke desa. Sejak malam sebelumnya, ia sudah mencoba menghubungi tapi tak ada jawaban. Ia mengetuk pintu berkali-kali, memanggil nama Winarno. Tidak ada sahutan. Ia berjalan mengitari sisi rumah, mencoba mengintip lewat jendela. Dan di sanalah, di balik tirai yang setengah tertutup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ia mundur dengan wajah pucat, napasnya memburu.
Dalam hitungan menit, warga sudah berdatangan. Ada yang berlari ke arah surau, ada yang memanggil kepala dusun, ada yang membawa linggis. Pintu rumah itu akhirnya didobrak. Suara kayu patah bergema, dan dari dalam rumah keluar hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah! Suara seseorang terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Di rumah Bu Hartini, arisan yang tadi penuh tawa mendadak berubah tegang. Beberapa ibu menerima telepon dari suami mereka. Kabar buruk menyebar cepat seperti api. Semua mata beralih ke Rahayu. Perempuan itu duduk diam. Wajahnya tetap datar. Tangannya menggenggam erat pangkuannya. Ia tidak menangis, tidak kaget, tidak bertanya. Seolah semua yang terjadi di luar sana adalah sesuatu yang sudah ia tahu sejak lama. Rahayu. Suara Bu Hartini bergetar. Ada apa di rumahmu? Rahayu menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya bergerak pelan, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Kadang, diam lebih berat daripada teriak, Bu. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Hari itu, desa Jatinom berubah. Suara tawa berhenti, langkah kaki menjadi lambat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga berdiri berkelompok di depan rumah Rahayu, menatap ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Sementara Rahayu hanya menunduk, melangkah pelan ke arah mobil polisi, wajahnya tanpa ekspresi, tanpa penyesalan, hanya kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya selesai menanggung beban yang terlalu lama dipikul sendirian. Sore itu, langit desa Jatinom tampak muram. Awan menggantung berat di atas sawah yang luas, seolah ikut berduka. Jalan kecil yang biasanya ramai oleh anak-anak bermain bola kini kosong. Semua orang masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Berita tentang rumah Rahayu dan Winarno menyebar lebih cepat dari angin. Di warung kopi, di teras rumah, di musola, di ladang, semua orang membicarakannya. Tapi bukan dengan nada gosip seperti biasa, melainkan dengan suara pelan, penuh kebingungan dan ketakutan. Padahal Rahayu itu orangnya baik, kata seorang bapak tua sambil menyeruput kopi. Ya, nggak ada yang nyangka, jawab yang lain. Dia itu ramah, rajin ikut kegiatan desa. Winarno juga sopan. Berarti kita selama ini nggak benar-benar tahu. Ya, apa yang terjadi di rumah orang. Kalimat itu menggantung di udara. Semua terdiam, merenung. Karena di balik tragedi yang menggemparkan itu, ada cermin besar yang menatap balik ke wajah mereka sendiri. Betapa mudahnya manusia mengira bahwa senyum adalah tanda bahagia. Di rumah Bu Hartini, arisan yang siang tadi penuh tawa kini berubah menjadi tempat berkumpulnya bisu. Beberapa ibu masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah panci besar yang tadi dibawa Rahayu. Tidak ada yang berani membuka tutupnya. Hanya uap dingin yang keluar samar-samar dari sela-sela penutupnya. Bu Hartini menggenggam tasbih di tangannya. Bibirnya bergetar membaca istighfar. Ya Allah, kenapa bisa begini? Ucapnya pelan. Apa kami selama ini terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai nggak lihat tanda-tanda itu? Bu Sukinem duduk di pojok ruangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia teringat sore-sore ketika Rahayu duduk di teras, memeluk lutut, menatap langit. Ia teringat ucapan lembut Rahayu yang kini terasa seperti pesan terakhir. Namanya juga hidup, Bu. Kadang cerah, kadang mendung. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku pikir dia cuma capek. Aku pikir cuma butuh istirahat. Bisiknya. Kenapa aku nggak datang malam itu? Kenapa aku biarin dia sendirian? Malam mulai turun. Desa Jatinom diselimuti kesunyian yang tidak wajar. Lampu-lampu rumah menyala redup, tapi tak ada suara televisi, tak ada musik dari radio. Bahkan suara jangkrik pun terdengar seperti berduka. Di surau kecil di tepi jalan, Ustadz Mahfud berdiri setelah salat maghrib, menatap jamaah yang masih duduk terdiam. Ia tahu malam ini tidak seperti malam-malam biasanya. Semua orang datang bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk mencari ketenangan setelah dikejutkan oleh peristiwa yang mengguncang hati. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saudara-saudaraku, setiap rumah menyimpan cerita, tapi tidak semua cerita berakhir bahagia. Kadang, yang tampak tenang justru menyimpan badai yang tidak kita lihat." Beberapa jamaah menunduk, matanya basah. Rasulullah pernah bersabda, lanjut Ustadz Mahfud, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling lembut hatinya terhadap keluarganya. Tapi hari ini, kita menyadari betapa mudahnya kita lupa saling menyapa, lupa bertanya kabar,
lupa mendengarkan. Kata-katanya meluncur pelan, tapi menancap dalam di hati setiap orang yang mendengarnya. Rahayu mungkin salah besar, ucap Ustadz Mahfud. Tapi kesalahan itu tidak tumbuh dalam semalam. Ia tumbuh dari luka yang dibiarkan, dari diam yang terlalu panjang, dari perasaan yang tidak pernah diberi ruang untuk keluar. Suasana surau hening. Hanya isak pelan yang terdengar dari pojok ruangan. Sementara itu, di rumah yang kini dijaga polisi, bunga kertas merah di halaman tertiup angin. Kelopaknya beterbangan satu persatu, menempel di pagar kayu, di tanah, di dinding. Dulu bunga itu jadi simbol cinta, tapi kini warnanya seolah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak bisa dihapus. Beberapa warga datang hanya untuk menatap dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu kini dianggap berat, seperti membawa beban yang tidak bisa dijelaskan. Bu Sukinem berdiri paling lama di depan pagar. Ia memegang bunga yang dipetiknya sendiri dari halaman rumahnya. "Kamu pasti capek, Yu," katanya pelan, seolah berbicara pada udara. Capek menunggu, capek menahan, capek tersenyum sendirian. Ia menunduk, menaruh bunga itu di depan pintu, lalu pergi dengan langkah gontai. Malam itu, banyak orang di desa Jatinom yang tidak bisa tidur. Ada yang menatap langit dari jendela, ada yang memeluk anaknya lebih erat, ada yang hanya duduk di ruang tamu dalam diam. Semua merasa hal yang sama. Takut. Takut pada kenyataan bahwa tragedi bisa tumbuh di rumah siapapun. Takut pada diam yang terlalu lama. Takut pada cinta yang membusuk karena tak pernah disiram dengan perhatian. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang di desa itu belajar sesuatu yang mungkin selama ini terlambat mereka sadari. Bahwa tidak semua luka terlihat, tidak semua kesedihan berwujud air mata. Kadang, seseorang bisa tampak baik-baik saja, padahal di dalam dirinya sudah lama hancur. Di kejauhan, suara muadzin terdengar dari surau. "Hayya 'alas syalah, hayya 'alal falah." Angin malam membawa suara itu ke seluruh penjuru desa. Desa Jatinom kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena tenang, melainkan karena sedang belajar menyesali. Bertahun-tahun sebelum tragedi itu terjadi, rumah kecil di ujung desa Jatinom justru dipenuhi suara tawa. Saat itu, Rahayu dan Winarno baru saja menikah. Mereka masih muda, penuh semangat, dan yakin bahwa cinta saja sudah cukup untuk membuat segalanya baik-baik saja. Hari-hari pertama pernikahan mereka sederhana, namun bahagia. Rahayu, dengan tangannya yang lincah, mengecat ulang dinding rumah mereka yang terbuat dari papan jati. Ia menanam bunga kertas merah di halaman depan, katanya, supaya rumah itu selalu tampak cerah meski musim kemarau datang. Winarno membantu menggali tanah, memasang pagar bambu, dan membetulkan atap rumah yang bocor. Sore hari, mereka duduk di beranda sambil minum teh. Angin membawa aroma sawah yang baru dipanen. Suara adzan maghrib menggema dari kejauhan. Di antara keheningan itu, Rahayu sering bersandar di bahu suaminya dan berkata dengan mata berbinar, "Kalau kita tetap saling percaya, hidup ini pasti ringan." Dan Winarno hanya tersenyum, menatap istrinya dengan lembut. Beberapa tahun kemudian, lahirlah anak mereka, Bayu. Rumah kecil itu semakin ramai. Tawa bayi. Suara Rahayu menyanyi saat menimang. Dan langkah kecil Bayu yang mulai belajar berjalan menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Winarno bekerja lebih keras. Ia ingin anaknya sekolah tinggi, ingin rumahnya sedikit diperluas, ingin membeli sepeda untuk Rahayu agar bisa ke pasar dengan mudah. Namun, seperti kebanyakan lelaki di desa, Winarno jarang mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata. Ia lebih memilih bekerja dari pagi hingga malam, menganggap berjuang adalah bentuk cinta yang paling nyata. Tapi bagi Rahayu, cinta tidak hanya soal uang atau rumah. Ia hanya ingin suaminya pulang lebih cepat, duduk bersamanya, mendengarkan ceritanya tentang hari yang panjang. Namun waktu berjalan, dan jarak mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Suatu sore, Bayu kecil demam tinggi. Rahayu panik, berlari ke rumah bidan desa. Winarno sedang di bengkel, tak bisa dihubungi. Ia pulang tengah malam, wajahnya penuh keringat dan debu. Begitu sampai, ia menemukan Rahayu duduk di samping anak mereka yang tertidur lemah. "Kamu kemana aja, Win?" tanya Rahayu dengan nada gemetar. "Kerja," jawabnya singkat. "Aku nggak tahu Bayu sakit. Aku sudah kirim kabar lewat tetangga. Tapi kamu nggak datang." Winarno diam. Ia menatap wajah anaknya, lalu memegang tangannya pelan.
Maaf, ucapnya lirih. Tapi nada suaranya datar, tidak ada emosi. Rahayu menunduk, bukan karena marah, tapi karena sedih-sedih, karena jarak itu mulai terasa. Sejak hari itu, sesuatu berubah di dalam diri Rahayu. Ia mulai menahan kata-katanya, mulai berhenti bercerita. Ia masih mencintai Winarno, tapi ada bagian dari dirinya yang mulai belajar diam. Tahun-tahun berikutnya berjalan cepat. Bayu tumbuh menjadi remaja dan akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta setelah lulus sekolah. Rahayu menangis di pelabuhan bus, sementara Winarno hanya berdiri dengan wajah tenang. Ia tidak suka menunjukkan kesedihan di depan orang lain. Jaga diri, Yu, katanya pelan pada istrinya. Anak laki-laki memang harus mandiri. Rahayu mengangguk, tapi hatinya berat. Sejak Bayu pergi, rumah itu kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Rahayu mencoba mengisi waktunya dengan berkegiatan di desa. Ia ikut PKK, mengajar anak-anak mengaji, dan aktif dalam arisan ibu-ibu. Dari luar, ia terlihat bahagia, tapi setiap kali malam datang, kesunyian itu kembali memeluknya erat. Winarno, di sisi lain, mulai terbebani oleh kebutuhan hidup yang makin besar. Bengkelnya sepi, penghasilan tak menentu. Ia mulai merasa gagal, merasa tidak berguna, dan seperti kebanyakan laki-laki, ia menutup rasa itu dengan diam. Suatu malam, ketika Rahayu mencoba bicara tentang ekonomi keluarga, Winarno malah menjawab dengan dingin, "Kamu gak usah mikirin itu, aku masih bisa kerja." "Tapi aku cuma khawatir," kata Rahayu lembut. "Yang kamu khawatirkan itu malah bikin aku tambah pusing, Yu," jawabnya pelan tapi tajam. Rahayu menatapnya, matanya basah. "Aku cuma pengen kita bicara, Win, supaya nggak ada yang dipendam." Namun malam itu, seperti banyak malam setelahnya, pembicaraan berhenti di situ. Waktu terus berjalan. Rahayu menatap bunga kertas di halaman rumahnya yang mulai layu. Ia ingat betul hari pertama menanamnya bersama Winarno. "Kalau bunga ini tumbuh subur, berarti cinta kita juga," kata suaminya waktu itu. Tapi sekarang bunga itu tinggal ranting. Kadang, di sore yang sepi, Rahayu duduk sendirian di teras, menatap jalan menuju terminal. Ia berharap Bayu pulang, berharap ada yang mengisi kembali ruang kosong di rumahnya. Tapi hari-hari berlalu, dan tak ada yang berubah. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus berbisik. "Mungkin memang aku yang salah. Mungkin cinta yang diam terlalu lama akhirnya membusuk." Malam itu, sebelum semuanya hancur, Rahayu sempat membuka album foto lama. Di dalamnya ada gambar dirinya dan Winarno di depan rumah, masih muda, masih tertawa. Ia menyentuh foto itu perlahan, lalu berbisik, "Kenapa kita nggak bisa kembali seperti dulu?" Tidak ada jawaban. Hanya angin yang lewat, menggerakkan tirai, dan bunga kertas merah di luar yang gugur satu persatu. Hari sudah berganti petang ketika mobil polisi perlahan meninggalkan halaman rumah itu. Warga desa Jatinom berdiri berkerumun di pinggir jalan, menatap dalam diam. Tak ada yang berani bicara. Mereka hanya melihat Rahayu duduk di kursi belakang mobil. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya menatap kosong ke depan. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang begitu menakutkan. Beberapa ibu-ibu yang masih mengenakan jilbab arisan berdiri terpaku di dekat pagar. Bu Sukinem menggenggam dadanya, matanya basah. "Ya Allah, aku nggak pernah nyangka," katanya pelan. Bu Hartini menepuk pundaknya. "Sudahlah, Nek, semua sudah terjadi. Mungkin ini ujian buat kita semua." Tapi kalimat itu tidak menghibur siapapun, karena di hati setiap orang yang berdiri di sana, ada rasa bersalah yang tak terucap, rasa bahwa mereka semua ikut andil, meski hanya dengan cara diam. Di dalam mobil, Rahayu bersandar pada jendela, melihat pemandangan desa yang perlahan menjauh. Sawah, jalan setapak, warung, surau kecil, semuanya terasa asing sekarang. Seolah ia sedang meninggalkan dunia yang dulu pernah ia cintai. Seorang polisi muda di sampingnya menatap dengan ragu. "Ibu, mau minum air dulu?" Rahayu menoleh pelan, lalu menggeleng. "Tidak, Nak. Saya tidak haus." Suaranya tenang, terlalu tenang hingga membuat udara di dalam mobil terasa berat. Di pangkuannya, ia menggenggam sesuatu, sehelai bunga kertas merah yang ia petik pagi tadi sebelum berangkat ke arisan. Kelopak bunga itu sudah kering, tapi warnanya masih menyala. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Dulu,
Bunga ini lambang kebahagiaan, bisiknya pelan. Sekarang, mungkin lambang penyesalan. Polisi muda itu menunduk. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, di halaman rumah Rahayu dan Winarno, garis polisi melintang di pintu depan. Beberapa aparat masih mondar-mandir, mengambil foto, mencatat keterangan. Warga hanya bisa menonton dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Rumahnya rapi sekali, ujar salah satu petugas. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Yang lain mengangguk pelan. Kadang justru di tempat yang paling tenang, hal paling gelap terjadi. Dari luar, rumah itu memang tampak biasa. Tapi jika seseorang berdiri cukup lama di depan jendela, ia akan merasakan sesuatu udara yang berat, seperti ada doa yang tak selesai, atau tangis yang tak terdengar. Bu Sukinem datang membawa segelas air untuk para petugas. Ia menatap ke arah rumah itu, matanya berkaca. Dulu setiap pagi Rahayu nyapu halaman itu, katanya lirih. Dia suka nyanyi pelan, lagu Jawa lama. Sekarang rumahnya, diam sekali. Petugas hanya mengangguk, tidak menjawab. Dalam pekerjaan mereka, sudah banyak tragedi yang dilihat, tapi yang ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang terlalu manusiawi di dalamnya, bukan sekadar kejahatan, tapi kepedihan. Di balai desa, malam itu suasana hening. Kepala dusun, beberapa tokoh masyarakat, dan Ustadz Mahfud berkumpul. Mereka duduk melingkar, wajah-wajah mereka lelah. Besok pagi, jenazah akan dimakamkan, kata kepala dusun pelan. Polisi sudah izinkan. Semua mengangguk. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat. Ustadz Mahfud lalu berkata dengan suara lembut, "Kita semua harus mendoakan mereka. Jangan hanya menuding. Tidak ada yang tahu seberapa berat beban seseorang." Kata-katanya membuat beberapa orang menunduk, terutama para ibu yang hadir di arisan tadi siang. Bu Hartini berkata lirih. Dia duduk di sebelah saya, Ustadz. Tersenyum, bercanda, seolah tak terjadi apa-apa. Saya merasa seperti tidak kenal dia. Ustadz Mahfud menatapnya penuh pengertian. Kadang, orang yang paling sering tersenyum justru yang paling menderita. Malam semakin larut. Di dalam sel kecil di kantor polisi, Rahayu duduk bersila di lantai dingin. Ia tidak tidur. Tangannya masih menggenggam bunga kertas merah yang kini mulai layu. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, air mata jatuh perlahan di pipinya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara-suara lama tawa bayu kecil, panggilan lembut Winarno saat pagi, dan suara dirinya sendiri yang dulu masih penuh harapan. Kalau bunga ini tumbuh, cinta kita juga. Suara Winarno bergema di kepalanya. Ia tersenyum dalam tangis. Bunganya sudah gugur, Win. Tapi cintanya masih di sini. Bisiknya pelan. Ia memejamkan mata lebih erat. Berdoa dalam hati agar Tuhan memaafkannya. Di luar sel, seorang polisi berjaga sambil menatap ke langit malam. Bulan separuh menggantung, cahayanya jatuh di lantai semen yang dingin. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar samar, mengalun lembut menembus udara. Malam itu, Jatinom benar-benar tenggelam dalam diam. Dan di balik diam itu, setiap orang, dari warga desa hingga Rahayu sendiri, mulai belajar satu hal penting, bahwa cinta yang tidak pernah diucapkan bisa berubah menjadi pedih yang mematikan. Hari pemakaman tiba dengan langit yang kelabu. Awan tebal menutupi matahari, membuat udara desa Jatinom terasa berat dan lembab. Dari kejauhan, terdengar suara tahlil dan doa yang bergema pelan di antara suara rintik hujan. Warga berjalan perlahan menuju pemakaman di tepi sawah tempat yang biasanya tampak tenang, kini dipenuhi rasa getir. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda dengan wajah pucat berdiri kaku. Bajunya kusut, matanya sembab karena perjalanan jauh dan kurang tidur. Dialah Bayu, anak sematawayang Rahayu dan Winarno, yang baru tiba dari Jakarta pagi tadi setelah mendengar kabar yang hampir membuatnya pingsan di terminal. Ia menatap liang lahat di depannya dengan pandangan kosong. Di dalam sana, tubuh ayah yang dulu selalu ia panggil dengan penuh hormat kini terbujur diam. Sejenak, ia ingin percaya semua ini hanya mimpi buruk. Tapi bau tanah basah dan suara tangisan orang-orang di sekelilingnya terlalu nyata. "Pak," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Saya belum sempat pulang, belum sempat minta maaf." Di sampingnya, Bu Sukinem berdiri menatap pemuda itu dengan mata berkaca. Ia ingin menghibur, tapi tak tahu harus berkata apa.
Semua kata seolah tak punya makna hari itu. Pemakaman berlangsung dengan khidmat. Hujan turun semakin deras, membasahi kain kafan yang perlahan tertutup tanah. Ustadz Mahfud memimpin doa dengan suara pelan tapi tegas. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan diberi tempat yang layak di sisi Allah. Orang-orang mengamini dengan suara bergetar. Di antara mereka, Bayu menunduk dalam-dalam. Tangannya menggenggam tanah yang lembek. Jari-jarinya gemetar. Dalam pikirannya, kenangan masa kecil datang bertubi-tubi ayahnya yang mengajarinya naik sepeda, memandikannya di kali, atau membetulkan mainannya yang rusak. Semua terasa hidup kembali, dan rasa bersalah menindih dadanya seperti batu besar. Ia menangis, bukan hanya untuk ayahnya, tapi juga untuk ibunya yang kini duduk sendirian di ruang tahanan, jauh dari pemakaman ini. Setelah prosesi selesai, warga satu persatu berpamitan pulang. Hanya Bayu dan beberapa tetangga yang masih berdiri di bawah pohon besar di tepi makam. "Bayu," ujar Bu Hartini pelan. "Kamu istirahatlah dulu, Nak. Wajahmu pucat sekali." Bayu menggeleng. "Saya mau ke rumah dulu, Bu. Mau lihat tempat ayah terakhir kali." Mereka semua saling pandang, lalu mengangguk pelan. Rumah itu kini dikelilingi garis polisi dan sepi. Ketika Bayu melangkah ke dalam, bau lembab langsung menyambutnya. Semua barang masih di tempatnya, kursi rotan, foto keluarga di dinding, radio tua, dan bunga kertas merah yang masih bertahan di vas kecil di meja ruang tamu. Ia berjalan pelan ke dapur, tempat yang kini terasa asing sekaligus menyakitkan. Di sana, masih ada panci besar yang kemarin dibawa ibunya ke arisan. Tutupnya terbuka sedikit, tapi Bayu tidak berani menyentuh. Ia hanya berdiri lama, air matanya jatuh satu persatu. "Bu, kenapa harus sejauh ini?" bisiknya. "Kenapa ibu nggak cerita?" Ia lalu berjalan ke kamar orang tuanya. Di atas meja, ada foto lama, foto pernikahan mereka berdua. Rahayu masih muda dan tersenyum lebar, sementara Winarno menatapnya dengan penuh cinta. Di belakang foto itu ada tulisan tangan kecil. Cinta itu bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang mau bertahan. Bayu menggenggam bingkai itu erat. "Ayah, Ibu, kenapa kalian berdua menyerah?" Malam itu, Bayu tidak tidur. Ia duduk di teras, memandangi bunga kertas di halaman yang tertiup angin. Kelopaknya sudah hampir habis, tapi satu bunga merah masih menempel di ranting paling atas. Bu Sukinem datang membawa termos kecil berisi teh hangat. "Minumlah, Nak. Badanmu pasti capek." Bayu menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Saya cuma nggak habis pikir. Kenapa semua orang nggak lihat tanda-tanda ini?" Bu Sukinem menunduk. "Kami pikir mereka baik-baik saja." Rahayu selalu tersenyum. Winarno selalu sopan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. "Berarti kami semua salah, Bu," kata Bayu dengan nada getir. "Salah karena diam." Bu Sukinem menghela napas panjang. Diam itu memang sering terlihat bijak, tapi kadang justru membunuh pelan-pelan. Mereka berdua terdiam lama. Angin malam meniupkan suara gamelan dari radio tetangga, samar dan pilu. Keesokan harinya, Bayu pergi ke kantor polisi untuk menjenguk ibunya. Petugas memberi izin singkat. Ketika pintu sel dibuka, ia melihat sosok yang dulu sangat ia rindukan duduk bersila di lantai dingin. Wajah Rahayu pucat, tapi matanya tenang. "Bayu," suaranya lirih, tapi senyumnya tulus. "Akhirnya kamu pulang." Bayu langsung berlutut, memeluk ibunya dari balik jeruji. "Bu, kenapa ibu nggak tunggu aku? Kenapa ibu nggak bilang apa-apa?" Rahayu memejamkan mata, air matanya jatuh perlahan. "Ibu sudah terlalu lama diam, Nak, dan diam itu ternyata bisa membunuh." Mereka berdua menangis tanpa suara. Di luar ruang tahanan, langit Jatinom kembali mendung. Hujan turun pelan-pelan, menetes di atas bunga kertas merah yang tumbuh di halaman rumah yang kini sepi. Dan di bawah hujan itu, untuk pertama kalinya, Bayu berjanji dalam hati ia akan pulang lebih sering. Bukan karena ingin menghapus masa lalu, tapi karena ingin memastikan tak ada lagi rumah di desa itu yang hancur dalam diam. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat di desa Jatinom. Waktu seolah kehilangan makna. Jalan kecil yang biasanya ramai kini lebih sering kosong. Warung kopi tutup lebih cepat. Suara gamelan dari radio tua jarang terdengar lagi. Bahkan anak-anak yang biasa bermain di pematang sawah kini bermain lebih pelan.
seolah takut mengganggu kesunyian yang menebal di udara. Rumah Rahayu dan Winarno tetap terkunci. Bunga kertas di halamannya sudah nyaris tak berdaun, hanya ranting-ranting kering yang tersisa. Warga yang lewat selalu menunduk, entah karena sedih, takut, atau malu. Rumah itu kini menjadi semacam pengingat bahwa hal paling menakutkan tidak selalu datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari dalam rumah yang tampak tenang. Di rumah Bu Sukinem, beberapa ibu sering berkumpul, tapi obrolan mereka sudah berbeda. Tidak ada lagi gosip ringan atau tawa keras seperti dulu. Yang ada hanya kalimat-kalimat pendek penuh renungan. Waktu Rahayu masih di sini, aku sering lihat dia nyapu halaman setiap pagi, kata Bu Sukinem. Kadang aku pikir, orang yang rajin seperti itu pasti bahagia. Bu Hartini menghela napas panjang. Kita semua salah menilai, Nek. Kita pikir senyum itu tanda kuat. Padahal mungkin dia cuma berusaha sembunyi. Yang lain menunduk, diam. Setelah itu, mereka mulai saling bertanya kabar satu sama lain, sesuatu yang dulu jarang dilakukan. Bu Hartini, suaminya sehat, anakmu masih di luar kota. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dulu terasa sepele, kini menjadi tanda kepedulian baru di antara mereka. Di surau kecil pinggir jalan, malam Jumat itu, Ustadz Mahfud memimpin pengajian dengan suara lembut. Lampu minyak menggantung di langit-langit. Cahayanya temaram, membuat bayangan wajah para jamaah bergerak pelan di dinding. Saudara-saudaraku, ucapnya pelan. Kadang Allah menunjukkan hikmahnya lewat cara yang tak kita sangka. Tragedi yang menimpa keluarga Rahayu bukan hanya tentang dosa, tapi tentang peringatan. Beberapa jamaah menunduk. Di barisan depan, Bayu duduk diam, mendengarkan dengan tatapan kosong. Ustaz Mahfud melanjutkan. Kita sering sibuk menilai kehidupan orang lain dari luar. Kita lihat rumah rapi, kita bilang bahagia. Kita lihat istri tersenyum, kita kira hidupnya tenang. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Suara Ustadz itu menggema lembut, namun menusuk hati. Manusia tidak diciptakan untuk memendam sendirian. Katanya lagi, karena diam bisa menjadi dosa, jika karena diam itu, seseorang kehilangan jalan. Beberapa jamaah terisak pelan. Selesai pengajian, orang-orang tidak langsung pulang. Mereka duduk di serambi surau, minum teh, saling berbicara dengan nada lembut. Tidak ada lagi jarak yang dulu terasa kaku. Ustadz Mahfud sendiri duduk di samping Bayu. Kamu tinggal di sini dulu saja, kata Ustadz pelan. Jangan langsung balik ke Jakarta. Ibumu pasti ingin tahu kamu masih di sekitar. Bayu mengangguk. Saya akan tinggal, Ustadz. Saya ingin memperbaiki yang bisa diperbaiki. Ustaz Mahfud menatap pemuda itu dengan penuh kasih. Ingat nak, kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan, tapi luka hanya bisa disembuhkan dengan keikhlasan. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dendam atau malu. Jadikan semua ini pelajaran. Bayu menunduk, matanya basah. Saya hanya ingin ibu tenang. Kalau begitu, doakan dia setiap malam. Dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar. Jangan ulangi diam yang dulu membunuh keluarga kalian. Bayu mengangguk lagi, kali ini dengan mata yang lebih mantap. Beberapa minggu kemudian, desa Jatinom mulai berubah. Tidak besar, tapi terasa. Suami-suami yang dulu jarang pulang kini, lebih sering makan malam di rumah. Ibu-ibu lebih banyak tersenyum bukan karena menutup kesedihan, tapi karena saling menyapa sungguh-sungguh. Anak-anak yang bermain di sawah, sering mampir ke rumah Bu Sukinem untuk mengambil minum. Ia selalu berkata sambil tersenyum, minumlah nak, jangan diam kalau haus. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Bahkan kepala dusun pun mulai membuat kebiasaan baru. Setiap Jumat sore, warga diajak berkumpul di balai desa, bukan untuk rapat, tapi untuk berbicara. Tentang hidup, tentang keluarga, tentang hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dan di tengah perubahan kecil itu, Bayu sering terlihat duduk di halaman rumahnya yang kini dibersihkan. Ia menanam kembali bunga kertas merah di tempat yang sama, di tanah yang dulu menjadi saksi bisu cinta orang tuanya. Bunga ini akan tumbuh lagi, katanya pada Bu Sukinem yang datang membawa air. Insya Allah nak, jawabnya. Tapi jangan lupa, yang penting bukan bunga di halaman, tapi bunga di hati. Bayu tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, senyumnya terasa tulus. Malam itu, langit Jatinom bersih. Bintang-bintang bertaburan, dan angin berhembus lembut membawa bau tanah yang basah.
Dari surau, suara tahlil bergema pelan, menenangkan hati siapapun yang mendengar. Dan di antara suara itu, seolah terdengar bisikan lembut dari masa lalu suara Rahayu. Suara Winarno seakan berkata, "Terima kasih, karena akhirnya ada yang mau mendengar." Pagi itu, langit Klaten berwarna abu-abu muda. Udara terasa lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di jalan menuju kantor polisi tempat ibunya ditahan, Bayu berjalan perlahan sambil membawa bungkusan kecil isinya beberapa potong roti buatan Bu Sukinem dan setangkai bunga kertas merah yang baru mekar dari halaman rumahnya. Sudah 3 minggu sejak pemakaman ayahnya, desa Jatinom mulai kembali bernapas. Tapi di hati Bayu, ada sesuatu yang masih menggantung sebuah perasaan yang belum sempat ia ucapkan. Petugas jaga mengenalinya dan mengangguk sopan. "Silakan Mas Bayu, ibu Anda menunggu di ruang kunjungan." Bayu membalas senyum tipis, lalu masuk melewati koridor panjang yang berbau karbol dan sunyi. Di ujung ruangan, ia melihat ibunya duduk di balik jeruji besi. Mengenakan baju tahanan warna krem, wajahnya tampak lebih tenang dari terakhir kali ia lihat. Rambutnya sudah mulai beruban di beberapa bagian, tapi tatapan matanya jernih. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Nak." Rahayu tersenyum lembut. "Kamu makin kurus. Makan yang banyak." "Ya." Bayu tertawa pelan, lalu duduk di kursi di depannya. "Saya bawakan roti dari Bu Sukinem," katanya. "Ibu dulu suka yang rasa kelapa." Rahayu tersenyum, matanya sedikit berair. "Iya ibu ingat. Dulu bapakmu suka belikan di pasar setiap minggu pagi. Waktu itu hidup kita masih sederhana, tapi hangat, ya Nak." Mereka terdiam sejenak, membiarkan kenangan yang menggantung di udara turun perlahan. "Bu," kata Bayu akhirnya, "desa sekarang sudah banyak berubah. Setelah kejadian itu, orang-orang jadi lebih dekat. Ustadz Mahfud sering datang ke rumah, ngajak warga ngobrol tiap Jumat sore. Mereka juga buat pengajian untuk Bapak." Rahayu menatap anaknya dengan mata yang lembut tapi bergetar. "Untuk Winarno?" Bayu mengangguk. "Iya Bu. Doa tahlil malam Jumat kemarin penuh sekali. Semua orang datang. Bu Hartini, Bu Sukinem, bahkan kepala dusun juga ikut. Mereka semua bilang, mereka ingin mendoakan, bukan menghakimi." Air mata Rahayu jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya menggenggam jeruji di depannya. "Alhamdulillah, berarti mereka sudah memaafkan." "Bukan cuma memaafkan Bu," jawab Bayu. "Mereka juga belajar. Sekarang semua orang lebih sering saling tanya kabar, lebih sering duduk bersama. Mereka bilang, mereka nggak mau ada rumah lain yang sunyi seperti rumah kita dulu." Rahayu menunduk lama. Suaranya bergetar saat berkata, "Kalau saja aku lebih berani bicara waktu itu. Kalau saja aku minta tolong sebelum semuanya terlambat." Bayu menggeleng. "Sudah Bu. Sekarang bukan waktunya menyesal. Waktu nggak bisa kita putar, tapi kita masih bisa memperbaiki cara kita hidup." Rahayu memandangi anaknya lama sekali. Di wajah Bayu, ia melihat sosok Winarno muda tenang, sabar, tapi punya tatapan yang penuh kasih. "Kamu mirip sekali dengan bapakmu Nak," katanya akhirnya. "Cuma satu bedanya." "Apa Bu?" "Kamu bisa bicara tentang perasaanmu. Itu yang bapakmu dulu tidak bisa." Mereka berdua tertawa kecil, tapi tawa itu bergetar oleh air mata. Bayu lalu mengeluarkan bunga kertas merah dari bungkusan kecil yang ia bawa. Kelopaknya segar, warnanya hangat di tangan. "Ibu tahu ini bunga apa?" tanya Bayu sambil tersenyum. Rahayu memandanginya lama, lalu mengangguk. "Bunga yang dulu ibu tanam di depan rumah, waktu ibu dan bapak baru menikah." "Betul," kata Bayu. "Sekarang bunganya tumbuh lagi. Saya tanam ulang di tempat yang sama. Bunga ini saya bawa supaya ibu tahu, rumah itu nggak mati Bu. Masih ada kehidupan di sana." Air mata Rahayu kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan campuran antara haru dan kelegaan. "Terima kasih Nak," bisiknya. "Terima kasih sudah menumbuhkan kembali apa yang ibu kubur dulu." Bayu menggenggam tangan ibunya dari balik jeruji. "Saya janji Bu, setelah ibu keluar nanti kita akan pulang. Kita rawat rumah itu lagi. Kita jadikan tempat orang belajar, supaya nggak ada lagi keluarga yang diam saat terluka." Rahayu menatap mata anaknya dalam-dalam. "Kalau kamu benar-benar lakukan itu Nak, mungkin ibu bisa memaafkan diri sendiri." Mereka berdua terdiam lama. Di luar, suara adzan zuhur terdengar menggema, lembut dan menenangkan.
Rahayu menutup matanya, berdoa dalam hati bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk anaknya, agar tidak mewarisi kesepian yang dulu membunuh hatinya. Ketika waktu kunjungan hampir habis, Bayu berdiri dan menatap ibunya satu kali lagi. Ibu harus kuat ya, banyak orang di desa mendoakan. Rahayu tersenyum, dan ibu akan mendoakan mereka juga. Bayu melangkah keluar, tapi sebelum pintu ditutup, Rahayu berkata pelan, "Nak." Bayu menoleh. "Kalau nanti bunga kertas di rumah kita mekar lagi, jangan biarkan dia layu sendirian." Bayu mengangguk, menatap ibunya dengan mata berkaca. "Insya Allah, Bu. Kali ini, aku akan belajar mendengar sebelum terlambat." Di luar kantor polisi, angin berhembus lembut. Di tangan Bayu, bunga kertas yang dibawa ibunya tadi tergenggam erat. Ia menatap langit yang kini mulai cerah, lalu melangkah pulang ke desa Jatinom. Di kejauhan, suara azan berpadu dengan suara burung yang baru keluar dari sarang. Dan di dalam hati seorang anak, tumbuh tekad baru untuk mengganti diam dengan kasih, mengganti luka dengan doa, mengganti penyesalan dengan pengampunan. 1 bulan setelah kunjungan ke penjara, Bayu kembali ke desa Jatinom dengan langkah mantap. Udara pagi terasa segar, embun masih menempel di ujung daun padi, dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di tangannya, ia membawa sekantong benih bunga kertas baru, beberapa peralatan cat, dan sebuah radio tua yang baru diperbaiki dari kota. Rumah kayu peninggalan Rahayu dan Winarno tampak masih sepi, tapi tidak lagi menyeramkan. Bayu berdiri di depan pagar bambu yang mulai rapuh dan menarik napas panjang. "Assalamualaikum, Bu." "Pak, saya pulang." Ia membuka pagar perlahan. Langkahnya menimbulkan bunyi berderit yang khas, bunyi yang dulu sering ia dengar waktu kecil saat ayahnya pulang dari bengkel. Ruangan itu masih sama, meja rotan, foto keluarga, dan tirai tipis yang kini berdebu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak lagi ada kesedihan yang menempel di udara, hanya keheningan yang menunggu diisi ulang. Bayu mulai membersihkan rumah itu sendiri. Ia menyapu lantai, mencuci piring yang tertinggal, dan mengecat ulang dinding yang mengelupas. Di setiap sapuan kuas, ia seperti sedang menulis ulang kenangan bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi warna baru. Ketika matahari sudah tinggi, Bu Sukinem datang membawa air kelapa muda dan nasi bungkus. "Bayu, kamu kerja sendirian dari pagi. Biar ibu bantu sedikit." Bayu tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin rumah ini hidup lagi." Bu Sukinem menatapnya dengan mata lembut. "Kamu mirip sekali sama ayahmu, tapi kamu lebih berani menatap luka." Keduanya duduk di teras, makan siang bersama dalam diam yang damai. Angin bertiup lembut, menggoyangkan ranting bunga kertas yang baru ditanam di depan rumah. "Saya tanam bunga ini buat ibu," kata Bayu pelan. "Dia pasti suka kalau tahu rumah ini nggak lagi sepi." Bu Sukinem mengangguk sambil tersenyum. Bunga kertas memang kuat. Meski layu, dia bisa tumbuh lagi kalau dirawat dengan hati. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai memperbaiki radio tua yang dulu sering dimainkan ibunya. Setelah dinyalakan, suara gamelan pelan mengalun di udara, menciptakan suasana yang hangat dan nostalgik. Anak-anak kecil yang bermain di depan rumah berhenti sejenak, lalu perlahan mendekat. "Mas Bayu, boleh lihat radionya?" tanya salah satu anak dengan mata berbinar. "Tentu boleh," jawab Bayu sambil tersenyum. "Kalian tahu nggak, ini radio peninggalan ibu saya. Dulu dia suka muter lagu-lagu Jawa sambil masak." Anak-anak tertawa kecil, saling berbisik. Sejak hari itu, rumah Bayu tidak lagi sepi. Setiap sore, anak-anak datang untuk bermain, mendengarkan cerita, dan belajar membaca dari buku-buku lama peninggalan ibunya. Lama-kelamaan, rumah itu berubah menjadi tempat belajar sederhana. Bayu mengajarkan mereka bukan hanya membaca, tapi juga tentang kehidupan. "Kalau kalian punya masalah, jangan diam saja," katanya suatu sore sambil duduk di beranda. "Bilang ke orang tua, ke teman, ke guru. Diam itu bukan kekuatan, kadang justru beban." Anak-anak mengangguk. Sebagian menatapnya dengan mata yang belum sepenuhnya paham, tapi Bayu yakin benih itu akan tumbuh suatu hari nanti. Suatu sore, Ustadz Mahfud datang berkunjung. Ia membawa kitab kecil dan sebuah senyum hangat. "Rumah ini sekarang ramai lagi, alhamdulillah," katanya. "Dulu tempat ini penuh tangis, sekarang penuh tawa." Bayu menunduk sopan. "Saya cuma meneruskan apa yang belum selesai, Ustadz."
Ibu ingin rumah ini tidak menjadi kenangan buruk. Ustadz Mahfud menepuk bahunya. Dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Kadang, menanam kebaikan di tempat yang pernah gelap itu ibadah yang paling besar. Mereka duduk lama di teras, berbicara tentang kehidupan, tentang cara manusia memaafkan, dan tentang betapa pentingnya saling mendengar sebelum terlambat. Saat senja tiba, warna langit berubah keemasan. Suara azan maghrib menggema dari surau. Anak-anak berlarian pulang, tertawa riang. Bayu berdiri di halaman, memandangi bunga kertas merah yang kini mulai mekar serempak. Di antara daun-daunnya, angin meniup lembut, seperti menyampaikan pesan yang tak terlihat. Bu, bunga ibu tumbuh lagi, bisiknya pelan. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Malam itu, Bayu menulis surat untuk ibunya di penjara. Surat sederhana, tapi penuh kehangatan. Bu, rumah kita sudah bersih. Anak-anak desa belajar di sini setiap sore. Radio lama ibu masih berfungsi, dan bunga kertas di depan rumah sudah mulai mekar. Mereka bilang warnanya paling indah di desa. Saya tahu, ibu belum bisa pulang sekarang. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Rumah ini sudah penuh kehidupan lagi. Doakan saya bisa menjaga semuanya. Seperti ibu dulu menjaga kami. Anakmu Bayu. Bayu melipat surat itu dengan hati-hati dan menatap langit dari jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah, bunga, dan doa yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Bayu merasa damai. Bukan karena ia sudah melupakan, tapi karena ia akhirnya memahami luka yang diterima dengan ikhlas bisa berubah menjadi cahaya yang menuntun jalan orang lain. Dan malam itu, rumah di ujung desa Jatinom benar-benar hidup kembali, bukan dengan tawa besar, tapi dengan kehangatan yang tenang, seperti pelukan dari masa lalu yang telah dimaafkan. Hari itu, sinar matahari menembus jendela kecil di ruang tahanan perempuan, memantul di dinding yang pucat. Rahayu duduk bersila di lantai, mengenakan mukena putih usai salat duha. Di depannya, ada Al-Quran yang sudah mulai lusuh di tepiannya, dan secangkir air putih yang belum diminum. Suara langkah petugas terdengar mendekat. Bu Rahayu, katanya sambil tersenyum. Ada surat dari anak ibu. Rahayu menatapnya, matanya membesar sedikit. Dari Bayu, petugas itu mengangguk, menyerahkan amplop coklat kecil yang sudah agak kusut karena perjalanan jauh. Tangan Rahayu gemetar saat menerimanya. Ia menatap tulisan di amplop itu, huruf Bayu yang masih sama seperti dulu saat ia menulis tugas sekolah dasar. Perlahan, ia membuka surat itu dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang suci. Ia membaca dengan suara pelan, dan setiap kalimat terasa seperti hembusan angin lembut yang menyapu luka di hatinya. Ketika sampai pada bagian yang berbunyi, bunga kertas di depan rumah sudah mulai mekar lagi, Bu. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Air mata Rahayu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup surat itu di dadanya, memejamkan mata lama sekali. Dalam keheningan itu, ia bisa membayangkan halaman rumahnya, suara anak-anak tertawa, dan aroma tanah basah setelah hujan. Ia bisa membayangkan Bayu duduk di teras, tersenyum sambil menatap langit sore. Alhamdulillah, bisiknya lirih. Rumah kita hidup lagi. Petugas yang melihat dari kejauhan hanya bisa menunduk. Sudah lama mereka melihat perempuan itu berdiam diri di pojok ruangan, tidak banyak bicara, tidak pernah minta apapun. Tapi hari ini, wajahnya terlihat berbeda, ada ketenangan, ada secercah cahaya yang lembut di mata tuanya. Sore hari, setelah makan, Rahayu meminjam kertas dan pena dari petugas. Saya ingin menulis balasan, katanya pelan. Petugas mengangguk dan memberikan padanya selembar kertas putih serta pulpen hitam. Rahayu duduk di meja kecil dekat jendela. Angin sore masuk lewat celah, membawa aroma pohon mangga di halaman kantor polisi. Ia memandang langit yang mulai berubah jingga, lalu mulai menulis dengan hati-hati. Assalamualaikum, anakku Bayu. Ibu sudah membaca suratmu. Ibu membacanya berkali-kali sampai hafal setiap katanya. Terima kasih karena sudah menjaga rumah itu. Terima kasih karena sudah membuat tempat yang dulu penuh air mata menjadi tempat tawa dan doa. Ibu menangis waktu tahu bunga kertas itu mekar lagi. Dulu, ibu menanamnya dengan harapan supaya cinta ibu dan bapakmu selalu hidup. Tapi ibu lupa bahwa bunga butuh air, seperti hati butuh perhatian. Anakku, sekarang ibu sudah banyak belajar di sini. Allah memberikan waktu untuk ibu berpikir,
menyesal, dan memahami. Kadang manusia baru bisa melihat kebenaran setelah kehilangan segalanya. Tapi kehilangan itu, jika diterima dengan sabar, bisa menjadi guru yang paling bijak. Jangan takut hidup dalam kesedihan, nak. Yang perlu kamu takutkan adalah jika kesedihan itu membuatmu menutup hati. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi laki-laki yang bisa mendengar, bukan hanya berbicara. Laki-laki yang bisa menangis tanpa malu, karena air mata bukan tanda lemah, tapi tanda hati yang hidup. Kalau nanti kamu punya keluarga, ajarkan anak-anakmu untuk bicara, untuk jujur, dan untuk saling memeluk saat marah. Jangan biarkan rumahmu menjadi seperti rumah kita dulu, tenang dari luar, tapi sunyi di dalam. Ibu tidak tahu kapan bisa pulang, tapi ibu tidak takut lagi. Karena ibu tahu kamu sudah melanjutkan hidup dengan cara yang benar. Doakan ibu agar bisa terus bertobat, dan mungkin suatu hari nanti, bisa menatap matahari dari jendela rumah kita, bukan dari balik jeruji. Dengan cinta yang tidak akan layu, ibumu Rahayu. Setelah menulis, Rahayu menatap kertas itu lama. Tangannya bergetar, tapi senyumnya lembut. Ia melipat surat itu, menciuminya perlahan, lalu menyerahkan pada petugas untuk dikirimkan. Kalau bisa, cepat sampai ya, katanya. Anakku menunggu. Petugas itu mengangguk, menatapnya dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Insya Allah, Bu, saya akan pastikan surat ini sampai. Malam itu, Rahayu duduk di dekat jendela kecil ruang tahanan. Cahaya bulan masuk, menerangi wajahnya yang damai. Ia membaca tasbih pelan-pelan. Setiap butirnya seperti langkah menuju pengampunan. Di luar, suara jangkrik dan azan Isya berpadu menjadi harmoni lembut. Dalam keheningan itu, Rahayu berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberiku waktu untuk mencintai dengan cara yang benar." Dan di ujung malam itu, perempuan yang dulu terperangkap dalam diam, akhirnya menemukan suara hatinya, bukan lagi suara yang marah, bukan yang menjerit, tapi suara yang berdoa, lembut, jujur, dan penuh keikhlasan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah awan tipis di atas desa Jatinom. Angin membawa aroma bunga kertas yang sedang bermekaran di halaman rumah kecil milik Bayu. Di antara ratusan kelopak merah muda itu, seekor kupu-kupu hinggap di salah satunya seolah membawa kabar dari jauh. Dari arah jalan, datanglah seorang petugas pos tua yang sudah akrab dengan warga desa. Ia berhenti di depan pagar bambu, tersenyum, dan menyerahkan sebuah amplop kecil. "Untuk Mas Bayu," katanya pelan. "Dari ibumu." Bayu tertegun sejenak. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar, lalu mengucapkan terima kasih. Ia tahu, surat itu akan membawa sesuatu yang berat, tapi juga mungkin sesuatu yang telah lama ia butuhkan. Ia duduk di teras, di kursi rotan yang dulu biasa dipakai ayahnya, dan membuka amplop itu perlahan. Saat membaca baris demi baris tulisan ibunya, matanya mulai basah. Ketika sampai pada kalimat, "Kalau nanti kamu punya keluarga, ajarkan mereka untuk bicara dan memeluk saat marah." Bayu tidak bisa menahan tangisnya. Suaranya pecah dalam keheningan pagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh di atas surat itu, membuat tinta di beberapa huruf melebar seperti hujan kecil di kertas. Namun di balik air mata itu, ada kehangatan baru, kelegaan, bahkan kebanggaan. Karena akhirnya, ibunya tidak lagi berbicara dari tempat yang gelap, tapi dari hati yang sudah menemukan cahaya. Sore harinya, Bayu pergi ke surau membawa surat itu. Ustadz Mahfud dan beberapa warga sudah menunggu untuk tahlilan rutin malam Jumat. Setelah doa selesai, Bayu meminta izin untuk membacakan surat itu di depan jamaah. Suara Bayu bergetar saat ia mulai membaca, tapi semua orang mendengarkan dengan penuh khidmat. Setiap kalimat dari surat itu menembus hati, terutama saat Rahayu menulis, "Diam bukan selalu bijak, nak. Karena diam bisa membunuh cinta tanpa suara." Beberapa ibu menunduk, meneteskan air mata. Para bapak menghela napas panjang, menatap langit-langit surau seolah mencari makna di balik kata-kata itu. Setelah Bayu selesai membaca, suasana hening cukup lama. Lalu, Ustadz Mahfud berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Saudara-saudaraku, inilah hikmah dari sebuah tragedi. Allah menegur kita bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan." Rumah Rahayu dan Winarno memang telah kehilangan dua jiwa, tapi dari sana kita semua belajar arti sebuah kehidupan.
Ia menatap para jamaah satu persatu. Mulai malam ini, jangan biarkan rumah kalian sunyi terlalu lama. Bicaralah dengan anak-anak kalian, genggamlah tangan pasangan kalian. Karena cinta tidak tumbuh dalam diam, ia tumbuh dari kata-kata yang jujur, doa yang tulus, dan kesediaan untuk mendengar. Suasana surau dipenuhi isak pelan. Bayu menunduk, merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Ia tahu, malam itu bukan hanya untuk ayah dan ibunya, tapi untuk semua hati yang pernah terluka karena kesunyian. Beberapa minggu kemudian, surat balasan Rahayu dibingkai dan digantung di ruang tamu rumah mereka, tepat di bawah foto lama Rahayu dan Winarno, yang kini tampak bersinar dalam cahaya sore. Setiap orang yang datang ke rumah itu selalu berhenti sejenak membaca surat tersebut. Ada yang menangis diam-diam, ada yang tersenyum penuh haru. Rumah yang dulu dikenal sebagai tempat tragedi, kini berubah menjadi rumah pelajaran. Anak-anak masih datang setiap sore untuk belajar. Suara tawa mereka menggema di halaman, bercampur dengan bunyi radio tua yang kini kembali hidup memutar lagu-lagu lawas kesukaan Rahayu. Di sela tawa itu, Bayu sering memandang bunga kertas merah yang tumbuh subur di depan rumah, lalu berbisik dalam hati, "Bu, Pak, bunga kalian tumbuh dengan baik, dan hati kami pun ikut tumbuh bersamanya." Di suatu senja yang tenang, Bayu duduk di beranda sendirian. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan kelopak bunga yang seakan menari dalam cahaya jingga. Dari kejauhan, suara adzan maghrib terdengar. Ia menatap langit dan tersenyum. Ia tahu, hidup tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka harus dihapus, beberapa cukup dijaga, agar tidak terulang lagi. Dengan mata yang basah tapi damai, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah mengajarkan cara mencintai dalam kejujuran." Dan di saat yang sama, angin bertiup lebih kencang, membuat bunga kertas merah berguguran indah di sekelilingnya, seolah dunia pun mengucapkan, "Amin."